Halo, berjumpa kembali bersama saya Ilham Amir, founder dari kbrroti.com. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana berbisnis roti atau berbisnis bakery pada saat pandemi seperti ini. Apakah merugi atau malah untung? Nah, ini hanya trik ya. Jadi nggak melulu roti itu harus fresh. Nah, bisa kita bikin fresh. Itu nanti kita akan frozenkan dulu, jadi bisa disalurkan ke frozen food dan store yang lain seperti itu. Oke, bahannya itu sederhana, sama seperti roti-roti yang lain, cuma ini akan ada trik khusus nanti, sehingga bagaimana sih roti ini kalau di frozenkan itu apakah bagus apa enggak begitu. Jadi saya akan mengajarin bagaimana sih ini triknya nanti seperti itu. Penggunaan ragi kalau normal itu seperti apa, kalau misalnya buat di frozenkan tuh seberapa, kemudian penyimpanan adonannya seperti apa, nanti akan saya ajarkan. Oke, ikuti terus ya. Ini tepung yang kita pakai sama tepung protein tinggi, kemudian ada ragi, kemudian ada tepung wafer untuk lembut, kemudian ada garam, kemudian ada gula juga, kemudian ini ada beberapa topping dan ada telur juga seperti itu. Ini ada nanti isiannya tuh kita mau ngisi kismis, juga mau ngisi coklat, dan kita juga nanti pada kesempatan kali ini kita akan membuat pizza frozen. Nah, gimana sih adonannya tuh kalau udah dimasukin di freezer masih enak nggak? Kalau di ini siap masih enak, insyaallah. Jadi roti itu nggak harus fresh terus ya, bisa kita bikin fresh setelah kita masukin ke freezer juga bisa begitu. Oke, kita masukin, siapin dulu ya ininya. Nah, gede banget. Ini kita nggak ada mixer yang kecil ya, soalnya ini kita buat kebutuhan industri. Ini yang besar, tapi kita cocokkan nanti resepnya akan saya bagikan di akhir video gitu. Oke, ini kita pasang dulu. Ini ada susu full cream juga, ini udah kita campur. Ini kita masukin semuanya dulu. Juga ada ragi, ada beribu cover, kita masukin. Nah, jadi tips untuk penggunaan raginya itu kita pakai lebih sedikit ya dibandingkan ragi pada roti yang mau disajikan ke oven seperti itu. Jadi untuk penggunaan ragi yang untuk di frozenkan ini dia lebih sedikit gramannya, itu gramasinya lebih sedikit. Misalnya nih takaran untuk roti yang biasa standar itu 12 misalnya. Kalau untuk di frozenkan ini kita cukup pakai 9 atau 10 sudah cukup, karena untuk mengurangi masa aktif raginya tersebut setelah di frozenkan. Ini kita campur. Terus ini kita aduk dulu ya. Ini biarin adonannya campur ya, campur sama ini prosesnya cukup untuk rata doang. Kemudian air kita campur, campurin air sedikit. Nah, ini untuk mixernya cukup satu dulu di awal-awal. Nah, untuk airnya itu kita sedikit-sedikit ya, kita tuangin sedikit-sedikit. Ya, kalau misalnya kita pakai mixer yang besar, kemudian adonannya itu sedikit, ini memang goyang-goyang ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada mixer yang lebih kecil di rumah, atau
Oke, ini adonan kita sudah jadi ya. Nah, ini adonan yang sudah kalis itu tandanya seperti ini. Nah, kalau ditarik dia udah bisa elastis tuh. Nah, ini rotinya sudah matang. Kita angkat ya. Jadi roti tawar tadi yang sudah jadi itu kita iris tipis-tipis segini ya. Nah, ini sebagian kita udah masukin ke dalam ini buat dimakan, bisa diolah ke yang lain nantinya. Nah, ini kalau teman-teman malas bikin roti tawar kayak tadi bisa dibeli di kedai-roti.com ya segini. Oke. Ini kita bikin untuk celupan ininya nanti. Satu butir telur. Ya. Kalau mau dicampur sama tepung juga bisa. Cuma ini saya nggak mau campur pakai tepung. Ini telur, dapat pudingnya. Ini rotinya kita potong dulu pinggirannya supaya biar lebih mudah nanti ngerolnya. Nah, ini pinggirannya kita nggak pakai. Selanjutnya kita akan mengerol. Nah, ini sekali ngerol nih suhu 2. Oke, ini kita isi yang pecinta gurih, bisa kita isi sosis. Nah, sosis sama mayo nanti ya. Setelah ini sesuai dengan selera aja, atau mau jual berapa nanti sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Oke, ini masukin. Kemudian ini bisa juga kita olesin saus pizza ya. Nah, saya pakai ini saus pizza dari kedai-roti.com. Ini murni dari tomat asli dan dicampur sama bumbunya ya. Ini bisa kita olesin. Ini rotinya. Ini bisa terlalu banyak. Dia udah berasa banget bumbunya. Kemudian ditaruh mayones. Oke. Terus balik ke ini kita tekan pinggir-pinggirannya ya. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Jadi kemudian oke.
nanti kalau misalnya mau kita bisniskan, itu tinggal dimasukin ke dalam plastik, ke dalam packagingnya ya. Nah, usahakan nanti packagingnya yang lebih menarik. Ini satu-satu. Ini bisa satu sini, terserah ya packaging nanti ya, teman-teman bisa atur sendiri ya packagingnya. Jadi kemudian divakum karena ini buat makan frozen food itu kita vakum. Nah jadi saya beli dulu ada di toko-toko online tuh banyak mesin vakum yang murah yang bisa buat usaha pemula tuh banyak yang harga 200-an ribu ke atas lah gitu. Oke, ini sudah jadi satu untuk yang isian sosis. Nah mau dikreasikan untuk ke yang coklat juga bisa, atau mau diisi varian isian yang lain juga bisa. Nah itu terserah teman-teman, tergantung nanti target marketnya kemana gitu. Oke, kita goreng rotinya. Ini yang tadi, ini udah kita frozenkan. Nah ini adonan pastry. Sebelumnya kita frozenkan ya. Ini kita relaxkan dulu supaya adonannya nggak stres. Ini pastry-nya ini, kulitnya itu ini kita ambilnya dari kedai roti.com juga. Jadi ibu nanti teman-teman yang di rumah bisa tanpa harus membuat adonan lagi dari nol. Ini kita sudah menyediakan ya. Ini kita akan membuat cinnamon roll. Nggak harus fresh, tapi bisa kita frozenkan dan bisa kita bisniskan nanti teman-teman. Oke. Untuk croissant kita akan membuat ini polanya segitiga. Kalau adonannya nah, untuk croissantnya bisa kita isi dengan isian coklat. Nah, belum seperti ini. Ambil lagi.
ini untuk croissantnya kita bisa membuat isian terserah, mau isi apa itu bisa aja, mau diisi keju, mau diisi coklat itu bisa ya. Jadi ini oke, sekarang kita akan membuat cinnamon roll. Nah, ini diolesi dengan bubuk kayu manis. Nah, ini untuk cinnamon rollnya kita isi kismis ya di dalamnya biar enak. Nah, ini biasanya kalau misalnya teman-teman nanti mau melirik bisnis ini, itu bisa dimasukin ke kafe-kafe, hotel-hotel. Jadi orang tuh tinggal panasin aja. Oke, ini kita proofing dulu sekitar 20 menitan. Oke, kali ini kita akan membuat pizza frozen. Nah, kalau pada umumnya pizza itu dimakan ya baru-baru hangat kayak gitu, ini juga bisa di-presskan nanti setelah di frozen kan ya. Nah, ini tadi dari adonan yang tadi ini kita bagi-bagi, jadi kita buat juga buat pizza frozennya. Nah, ini kita bintingkan seperti ini supaya nanti meresap bumbunya ya. Nah, oke. Kemudian saya memakai di sini itu saus pizza yang kita buat juga di kedairoti.com. Nah, ini kalau di kedairoti.com bumbunya ini cuma 10.000 doang, merakyat banget harganya ya. Oke. Kemudian bisa kita isi dengan sosis. Nah, ini bisa ditaburin di sini. Ini soal topping, ini sesuai dengan selera masing-masing ya, atau mau dibikin varian macam-macam nanti bisa. Nah, bisa kita tambahin keju ya. Nah, keju bisa kita tambahin. Kalau keju nanti bisa pakai juga keju mozzarella, itu juga bisa. Ini dan ini sausnya sama juga seperti biasa ya. Nah, ini mau dicampur saus tomat, saus pedas juga bisa. Kemudian baru kita olesin
mayones. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita taburi oregano di atasnya. Nah, biar dapat tuh bumbunya. Nah. Oke, udah cukup. Ini terserah ya, mau dipakai parsley juga bisa, oregano juga bisa, sesuai dengan selera atau budgetnya nanti. Nah, ini tinggal di oven. Itu di suhu, karena kita buat untuk frozen, cukup di suhu 160 derajat. Nah, di 10 menit. Nah, cukup 10 menit. Nanti setelah di oven, kemudian didinginkan dulu, kemudian baru dimasukin ke packagingnya. Nah, kemudian divakum. Nah, supaya nanti ini makanan yang di frozenkan itu divakum itu lebih bagus. Nah, jadi nggak ada udara di dalamnya, itu akan mempengaruhi daya simpannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita akan oven itu di sekitaran 10 menit aja. Nah, biar adonannya itu agak-agak lembek, jangan dibikin kering, karena ini akan kita frozenkan. Jadi nanti konsumen kita atau pelanggan kita yang akan membuat pizza ini mau arah crispy atau mau lembut, cuma sekedar lembut aja gitu ya. Nah, jadi ini kita masukin dalam oven. Nah, oke, kita tunggu 10 menit. Oke, setelah sekian lamanya kita membuat pizza tadi, ini sudah kita packing ke dalam packaging seperti ini. Nah, ini cukup menarik ya. Nah, ini bisa kita jual di harga 15 sampai 25. Nah, tergantung target marketnya itu kemana dulu gitu. Nah, untuk packagingnya sendiri itu upayakan lebih menarik ya. Nah, itu akan membranding nanti usaha kita gitu. Nah, untuk makanan-makanan lain yang produk-produk bakery yang sebenarnya banyak yang bisa difrozenkan. Tergantung yang pertama itu kita eksperimenkan aja dulu. Karena kan sifat ragi ini kan semakin lama kan semakin naik ya. Nah, jadi nanti mungkin di akhir video akan saya jelaskan bagaimana adonan yang buat frozen itu yang bagusnya seperti apa. Dia memang beda dari adonan yang biasanya seperti bakery yang lainnya gitu. Oke, mungkin video ini cukup sekian. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan kita bahas bersama-sama. Mana tahu kita bisa sharing ilmu bareng-bareng gitu. Oke, see you.